Mas Alif ya? Betul. Selama persidangan. Ya, tadi gimana proses di dalam? Mediasinya ditunda untuk sampai hari Selasa. Karena kan dia, pihak pemohon ya, pemohonnya itu tidak membawa identitas warga negara asingnya itu. Domisilinya tidak ada, jadi diminta tunda sampai hari Selasa. Jadi bisa diceritain dulu nggak kenapa harus ke ruang mediasi? Prosedur dari pengadilan. Ya, Kak Aska, ini kan pertama kali ketemu Mas Alif. Terus kayaknya tadi agak sebel gitu ngelihatnya. Mungkin masih ada dendam atau bagaimana? Dendamnya pastilah, itu disiksa gimana, nggak dendam. Itu sih sering difitnah juga pasti dendam lah. Berarti tadi agak canggung gitu nggak sih pas bertemu? Campur sih nggak, cuman kayak gimana sih, udah enak aja Kak. Fitnah apa aja sih Kak? Mungkin kalau boleh tahu yang dari Pak ini untuk kasus. Jadi gini, aku ambilin dulu ya. Iya. Jadi begini, teman-teman media ya. Hari ini kan sidangnya baru awal ulang lagi. Sidang sebelumnya kan sudah pernah disidangkan, namun tidak diterima gugatan permohonannya. Nah, sekarang hari ini si alihnya, si pemohon mengajukan permohonan baru dalam gugatannya ya tadi. Artinya sidang sudah dibuka sesuai dengan undang-undang. Nah, sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 itu kan wajib untuk dimediasi. Nah, tadi sudah dimediasikan. Nah, sesudah dimediasikan tadi yang bisa menceritakan itu kan karena kami sebagai kuasa hukum tidak bisa masuk ke dalam, jadi Ibu Aska sendiri yang bisa menyampaikan itu. Nah, cuman tadi mediasinya ditunda dikarenakan identitasnya tidak dibawa seperti itu. Berarti tadi obrolannya sampai mana ya? Sampai Di dalam baru itu aja. Ditanyain identitas dari pihak pemohonnya nggak ada. Karena kita kan baru pemeriksaan data-data ulang, Iya. nah, apakah benar alamatnya. Nah, nanti kan dalam gugatan permohonan itu kan benar atau tidaknya nanti kan harus dibuktikan. Nah, kayak tempat tinggal alamatnya si Ibu Aska misalnya, apakah layak masuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat misalnya, sedangkan beliau tinggal di Cibubur misalnya, seperti itu. Nah, artinya nanti yang lainnya juga untuk masalah isbat nikahnya, untuk masalah mengenai cerai talaknya nanti kan harus dibuktikan semua oleh pemohon, dalam hal ini pihak si ahli itu aja. Oh ya Bang, ngulang lagi maaf. Ya, ini tuh kan berarti jatuhnya nikah siri ya sebelumnya. Nikah siri. Nikah siri ya? Iya. Berarti ini isbat nikah dulu baru bisa gugat cerai ya? Prosesnya itu gimana sih? Ya kalau di dalam aturan itu kan memang bisa ya, ada namanya nikah siri itu memang ada aturan, bisa diajukan kedua belah pihak, baik istri maupun suami, atau suaminya atau istrinya atau keluarganya gitu kan. Nah, cuman persoalannya nanti kan ini kan nikah siri ya, pertanyaannya nikah siri. Nah, nikah siri ini kan harus disahkan dulu perkawinannya. Nah, ketika perkawinan sudah disahkan baru melanjutkan kepada acara perceraiannya. Nah, nanti perceraiannya itu akibat dari kisruhnya ketidakcocokan itu kan harus dibuktikan apa, tapi harus dibuktikan dulu pengesahan perkawinannya baru kita bicara cerai talaknya. Nah, kalau pengesahan perkawinannya tidak bisa dibuktikan, nanti tidak ada perceraian. Jadi biarlah di sini pemohon lah nanti akan membuktikan apakah benar atau tidak nikahnya, karena di dalam ketentuan syarat sahnya suatu pernikahan itu kan ada syarat-syaratnya, adanya pasangan suami istri, adanya wali, adanya saksi, dan adanya ijab kabul. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, ya nanti itu syarat-syarat itu wajib dipenuhi dulu, apakah bisa disahkan atau tidak. Nanti tergantung majelis hakim yang menilai seperti itu. Aska, ini kan mediasi, tapi gagal lagi. Seandainya segala sudah lengkap, kamu mantap bercerai atau akan ada berubah Kalau bisa pikiran tidak ada gitu? pernikahan yang diresmikan ya, kayak gitu. Jadi nggak ada perceraian. Kenapa ya? Kalau bisa. Kan belum disahkan. Iya. Oh, isbatnya belum sah. Belum. Jadi mediasi Jadi, apa? jadi nanti statusnya gimana dong kalau Masih pengesahan perkawinan. Oh, ini Iya, masih masih isbat. pengesahan. Ya, masih isbat nikah. Jadi dia langsung mengajukan isbat nikah dan cerai talaknya Iya. dalam permohonan itu. Tadi kan Asa bilang kalau bisa nggak ada isbat nikah, nggak dikabulkan isbat nikahnya. Kenapa? Kan kalau ada isbat nikah bisa langsung cerai kan nantinya.
clear kan, masih udah berpisah gitu. nggak mau Kenapa? ada Kenapa? hubungan apa gitu. Terus nanti statusnya gimana dong dari Status yang mana yang sama status kalian sama anak iya saya? Anak ya, terutama ya. anak kan aktenya udah dibikin sama dia di Jakarta Pusat. Itu udah terdaftar secara resmi, itu anak seorang ibu aja. Waktu itu kan udah pernah dilampirkan ke media juga surat pernyataan dari Dukcapil. Berarti ini Jadi udah memang udah jelas anak seorang ibu aja, karena kan nikahnya nggak pernah resmi. terus tapi status kamu sama Alif tuh berarti sekarang tuh gimana ya, masih suami istri atau tidak, gimana ya? Ya kalau Kan ada nikah siri. Secara agama kan orang yang sudah pisah itu kan Iya. sudah Oh berarti udah sah, berarti pisah. secara Islamnya ya kan begitu. Oh. Tidak satu rumah lagi, tidak 3 satu bulan rumah, ya? 3 bulan betul-betul Dan itu apabila meninggalkan istri. Iya. Kan, gitu. Dan kita cuma minta aja satu, mungkin kalau memang dia ngerasa ini anak darah daging dia ya, mungkin ya tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak dia, bagaimanapun ya itu anak beliau. bisa kan katanya sayang ya, pokoknya kalian bilang sayang gitu kan. Ini nggak pernah dia mikirin kebutuhan anak, nggak pernah. Ya mudah-mudahan tergugah ya hatinya si Alif Iya. gitu. Ini kayaknya sih ada kepentingan diri sendiri sih. Makanya nanti kan dilihat sebenarnya ini kepentingan yang untuk anak, apakah untuk kepentingan diri pribadi sendiri. yang seperti itu. Ya, Nanti ini tidak pernah menafkahi atau gimana tuh Kak? Nggak pernah. Jadi pas yang aku pergi dari rumah itu tanggal 11 November. Tanggal 21 November dia datang 2019 itu ke rumah. Setelah dari itu seminggu apa 2 minggu gitu dia transfer 500.000 untuk Pampers katanya gitu. Seminggu kemudian transfer 500.000 lagi. Udah gitu nggak pernah gone, hilang. Jadi Tiba-tiba artinya cuma itu doang ya. ya Nggak ada cuma lagi yang 1 lain. juta Sampai doang sekarang nggak ada ya? totalnya, nggak pernah. Nah ini kan kamu nggak mau isbat nikah, padahal isbat nikah itu kan penting juga buat anak ya. Maksudnya kayak apa itu tuh tadi nafkah anak. Nanti kan kalau udah didaftarkan di negara kan kamu bisa menggugat juga akhirnya. Nggak perlu lah, aku tahu juga kondisi keuangan dia kayak gitu. ini kan salah satu alasan Alif tuh kalau nggak salah pengen ada status perceraian terus isbat nikah ini tuh Iya. biar anaknya tuh ada nama bapaknya gitu. Nggak perlu lah, zaman sekarang kita kan udah bisa atas nama ibu aja kan. Sekolah juga bisa kan sekarang kayak gitu loh, nggak usah diribet-ribetin. Kalau misalnya butuh pengakuan, Tuhan sama dia aja ya gitu. Orang-orang juga tahu bapaknya anak saya siapa gitu. Ini kalau di dikit-dikit data-data mulu kan, datanya tuh untuk apa sebenarnya, dia pengennya untuk apa gitu. ini salah satu ketakutan Aska nggak kalau misalkan nanti nama bapaknya tercantum terus jadi hak asuh anaknya bisa diambil sama Alif gitu. Ya kalau bisa sih jangan sih. Sebenarnya bukan itu ya, kalau saya lihat mungkin dari keterangan si Aska yang disampaikan tadi, dia kan menyatakan bahwa mungkin ada tujuan-tujuan lain, Iya. tujuan-tujuan lain tidak bisa kita sebutkan di sini untuk kepentingan pribadi sang ayah mungkin kan, Iya. dengan dia mengesahkan karena dia sebagai warga negara asing. Nah, Logikanya ketika dia nanti itu seolah nanti anak yang jadi alasan. iya, Nah, jadi sponsor. beliau tidak mau seperti itu. Intinya seperti Aku itu. nggak mau, aku udah dimanfaatin, terus sekarang anak lagi dimanfaatin, aku nggak mau sama sekali gitu. Karena dia nggak pernah ikut andil mengurus anak. Oke. Kebutuhan anak kan kakak-kakak juga tahu kan, kebutuhannya Iya. banyak kayak gitu. Dia ngerasa bapaknya ya, aturannya tanggung jawab lah tanpa diminta. Kayak gitu sih kak. Ya, Kesel yang penting dia paham ini anak dia bertanggung jawab kalau memang dia itu. Ya mudah-mudahan nanti kan bisa menggugah rasa hati seorang perempuan kan begitu. Kalau Tapi ini dia- kan fitnah-fitnah iya, kan, iya, makin jadi gitu kan. Ya, makanya nanti kita minta dari Alif bagaimanapun itu darah daging dia, urusan dia dengan Tuhan. Iya. Nah, kalau masalah administrasi kan itu secara kenegaraannya kan seperti itu. Yang dimaksud Aska seperti itu. Tapi kata Kak Alif sendiri katanya dulu sempat mau ada itikat untuk ketemu. Oh, dari sebelum berantem sampai berantem tuh pasti ada mediasi, ngomong Iya. berdua gitu ya. Ujung-ujungnya nggak ada solusi. Ujung-ujungnya ada keterpaksaan, dipaksa apalagi gitu ngikutin maunya dia kayak gitu. Nggak bisa dong, ya namanya hubungan ya harus ada Ada keterbukaan. maksudnya kayak gitu, kesepakatan berdua. Kayak gitu. Kalau soal KDRT sendiri gimana Kak? Mungkin katanya Itu yang bikin saya trauma, bikin saya dendam gitu. Tapi dendamnya saya nggak ngebalas ya, setidaknya saya ngelapor ke polisi aja udah. Maksudnya saya kayak gitu sih. Tujuannya memberikan efek jerah aja Iya. supaya ada konsekuensi apa yang dilakukan, bisa mikir lagi gitu loh kalau Iya. melakukan perbuatan kesalahan kepada saudara klien kami. Itu berkali-kali. tanggapan dari Pak Alif sendiri soal hidup kakak berdarah itu katanya bohong. Nah kakak sendiri
karena operasi ya katanya. Iya. Jadi deh, operasinya tahun kapan, masa mimisannya pas saat itu juga, gitu loh Kak. Digampar ya pasti ada yang apalah gitu, sakit dong. Itu kenceng banget Kak, pasti kan ya nggak tahu ya, entah kena di dalamnya apa langsung mimisan atau nggak tahu juga. Itu pokoknya habis digampar, dicengkeram kenceng-kenceng, berapa menit kemudian mimisan, banyak banget itu. Makanya saya langsung telepon 110, lapor polisi. Polisi datang tuh 7-8 orang ke rumah. Kak Aska bicara soal anak nih, ini kan Kak Aska sekarang ibaratnya single parent ya Kak ya. Iya. Ketika anaknya mungkin sudah dewasa nanti, apakah akan open terbuka sama anaknya tentang ayahnya sendiri? atau Open seperti semuanya, apa? nggak ada yang dirahasiain. Aku bakalan kasih bukti, bakalan ngomong apa adanya, baik buruknya aku kasih tahu. Berarti jika kemungkinan mungkin sewaktu-waktu anaknya udah gede, udah bisa mungkin mau menghabiskan waktu bersama ayahnya di Terserah, kalau anak udah gede kan dia punya kayak tujuan hidup sendiri ya, maksudnya punya rules sendiri. Dia mau ketemu siapa kayak terserah, izin ngomong ya udah nggak apa-apa. Jika sudah dewasa. Toh juga dia cewek ya bang ya, ntar dia juga nikah kan, pasti kan ngikutin suaminya kayak gitu loh. Kalau untuk saat ini kan masih kecil, masih ASI pula kayak gitu. Jadi saya yang ngedidik. Bang, Kalau- terakhir bang, kasusnya udah sejauh mana bang? Yang KDRT. Kalau untuk kasus ini kan masih dalam tahapan mediasi, artinya kan ini belum kelar untuk mediasinya, mungkin Selasa depan ini kan ditunda nih di mediasinya. Kasus KDRT. Nah, untuk KDRT-nya Penganiayaan itu yang masalah penganiayaan di Polres Selatan. Polres Jakarta Selatan itu masih dalam tahapan penyelidikan, pemeriksaan, artinya kan ini udah SP2AP, udah Itu memanggil yang saksi-saksi. Polda bang. Iya, Polda, P2P. SP2AP Polda yang Iya. masalah pemalsuan ya. Pemalsuan akte sama KTP akte Iya, itu. iya. Jadi di sini pidananya ada dua, ada yang masalah pemalsuan, ada Sama juga yang masalah rekaman. penganiayaan, kan gitu kan? Belum berkasnya belum P21 bang? Iya, tapi ada laporannya juga. Ada laporannya. Oke, Oke, yuk. Thank you. Makasih.